Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kali ini saya akan bagikan lagi ilmu hakikat, yaitu ilmu kebenaran hakiki yang Allah berikan kepada para walinya. Kali ini yang saya angkat adalah ilmu hakikat yang terdapat di dalam kitab Risalah Al-Ghautsiyah milik rajanya para wali Allah, yaitu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Karena bulan ini adalah bulan Ramadan, maka saya angkat tema mengenai puasa yang juga terdapat di dalam kitab Risalah Al-Ghautsiyah tersebut. Di dalam kitab Risalah Al-Ghautsiyah tersebut, Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani bertanya kepada Allah. Pertanyaannya, beliau berkata, "Wahai Tuhanku, puasa seperti apa yang paling utama di sisimu?" Lalu Allah menjawab, "Puasa yang di dalamnya tiada apapun selain aku, dan orang yang melakukannya lenyap darinya." Itulah jawaban dari Allah Subhanahu wa taala berupa kalam hakikat. Kalam hakikat itu adalah tentang kebenaran hakiki yang dinisbatkan kepada Allah, dan kebanyakan kalam hakikat yang Allah sampaikan kepada wali itu memiliki makna tersirat. Itu sebagai salah satu ciri khasnya kalam hakikat yang Allah sampaikan kepada para wali Allah. Supaya apa? Supaya tidak semua orang bisa menembus maknanya. Karena hanya orang bertakwa yang dekat kepada Allah dan memiliki musyahadah atau samudera penyaksian mata hati yang bisa kasyaf maknawi, bisa tembus kepada makna yang dimaksudkan pada kalimat hakikat tersebut. Perlu diketahui bahwa ilmu hakikat itu adalah buah atau hasil dari pelaksanaan ilmu syariat. Syariat itu artinya peraturan. Peraturan yang berkaitan dengan bab yang halal dan yang haram yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi ilmu hakikat itu tidak bisa diperoleh dari membaca buku, tetapi harus mengamalkan ilmu syariat, mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran, dan lebih sempurna lagi kalau misalkan mengamalkan As-Sunnah Rasulullah SAW. Kedua pusaka itu diamalkan, ditarekati. Jadi setelah memahami ilmu syariat, ilmu peraturan tentang hukum-hukum Allah, kemudian dilanjutkan bertarekat yang artinya mempraktekkannya di dalam kehidupan sehari-hari sebagai wujud pelaksanaan firman Allah dalam surat Az-Zariyat ayat 56 bahwa jin dan manusia itu diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Niatnya hanya kepada Allah semata-mata, bukan untuk pamer, bukan untuk mempersekutukan Allah. Itu namanya berhakikat. Yang kemudian setelah lulus dari bersyariat, bertarekat, dan berhakikat, akhirnya Allah memberikan ilmu hakikat kepada orang yang dikehendaki. Sebagaimana Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mengatakan, lakukanlah hukum-hukum Allah, maka kamu mendapatkan hakikat. Maknanya, lakukan perintah Allah, jauhi larangannya. Ringkasnya, bertakwalah kepada Allah. Nanti kamu akan mendapatkan hakikat sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 282 pada kalimat terakhir. Allah Ta'ala berfirman, dan bertakwalah kepada Allah. Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Jadi orang yang bertakwanya sudah benar lahir dan batinnya lillahi ta'ala, menjalankan agama yang lurus, memurnikan ketaatan, beribadah dengan ikhlas kepada Allah, maka dia akan diberikan pengajaran oleh Allah secara langsung berupa ilmu laduni, ilmu yang tidak didapat dari membaca buku, melainkan melalui ketakwaan. Nah, kalam hakikat itu tidak mungkin bertentangan dengan ilmu syariat, karena
ilmu hakikat itu adalah buah atau hasil dari pelaksanaan syariat. Oleh karena itu, orang yang sudah memiliki musyahadah atau samudera penyaksian mata hati, bila menjabarkan kalam hakikat dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia bisa menjabarkan dengan ilmu syariat, menjabarkan ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi yang berkaitan dengan kalam hakikat tersebut. Seperti kalam hakikat yang tadi dikatakan oleh Allah bahwa puasa yang paling utama di sisi Allah itu adalah puasa yang di dalamnya tiada apapun selain aku. Maksudnya adalah puasa yang dilakukan oleh seorang hamba Allah yang niatnya hanya kepada Allah semata-mata. Hal itu berkaitan dengan ilmu syariat, berkaitan dengan firman Allah. Yang pertama, surat Az-Zariyat ayat 56, Allah Ta'ala berfirman, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya beribadah kepadaku. Yang kedua, kalau misalkan beribadah kepada Allah, itu harus adanya hati, niat hati ya, yang benar, dan juga amal secara lahiriah juga harus benar. Hal itu berkaitan dengan sabda Nabi Muhammad SAW di dalam hadis riwayat Muslim, bahwa beliau bersabda, Allah hanyalah melihat hati dan amal kalian. Maksudnya adalah amal yang disahkan oleh Allah, diterima oleh Allah, itu harus ada dua, yaitu niat dan amal lahiriah, dilakukan anggota badan kita. Niatnya harus kepada Allah, tidak boleh mempersekutukan Allah. Yang kedua, harus beramal dengan lahiriah. Nah, itu syaratnya. Dan ketika Allah mengatakan orang yang mengerjakannya, orang yang melakukannya itu lenyap darinya, itu maksudnya adalah orang yang sudah melakukan puasa itu tidak merasa terbebani dengan syariat itu, tidak terbebani dengan perintah puasa tersebut. Kalau misalkan orang awam yang melakukan puasa, dia terbebani, biasanya makan, minum enak, sehari-hari mungkin makan 3 kali sehari. Tetapi ketika puasa ada penghilangan kenikmatan yang biasa dilakukan sehari-hari. Sehingga mereka ketika melakukan puasa itu merasa terbebani, merasa berat, belum adanya kesadaran bahwa dia diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah, sehingga keikhlasan belum tercapai kepada orang yang masih awam. Sedangkan orang yang berhakikat sudah paham tujuan tentang manusia diciptakan adalah untuk beribadah kepada Allah, dan di dalam peribadatannya nilai yang paling tinggi adalah memurnikan ketaatan atau mengikhlaskan ketaatan kepada Allah. Hal itu berkaitan dengan firman Allah di dalam surat Al-Bayyinah ayat 5. Yang mana di dalam surat tersebut Allah itu menjelaskan bahwa mereka, ya maksudnya manusia ya, itu dianjurkan menyembah Allah dengan memurnikan ketaatannya dalam menjalankan agama yang lurus. Seperti itulah ya, yang dimaksud lenyap. Ya. Orang yang melakukannya lenyap darinya. Orang yang ikhlas lillahi ta'ala, tahu tujuannya dia beribadah kepada Allah karena memang ya, dia harus melaksanakan kewajiban-kewajiban yang dilakukan sebagai seorang hamba terhadap sang penciptanya. Dan ketika Allah menyatakan puasa yang di dalamnya tiada apapun selain aku, itu tidak boleh mempersekutukan Allah. Itu berkaitan dengan surat An-Nisa ayat 48, bahwa Allah itu ya, tidak mengampuni dosa syirik, dan Allah mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang dikehendaki. Orang yang berbuat syirik itu melakukan dosa yang besar. Nah, seperti itulah makna kalam hakikat yang secara detailnya bisa dijabarkan dengan ilmu syariat, karena ilmu hakikat itu adalah buah atau hasil dari pelaksanaan syariat. Jadi sudah pasti selaras dengan syariat Al-Quran dan As-Sunnah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.